Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya fil khabari ma'thurin nabil mashhur an Abi Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibi kansit yaumil jumu'ati wal imam yakhtufu faqad laghat ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin tahirin rasulin warda anhum ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulillah sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang mulia ini, hendaklah kita selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan esensi takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahiyahu, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka sudah barang tentu imunitas dan imanitas yang berkualitas ditentukan dari rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah ibrah dari umat terdahulu. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam penggalan suratul Fatihah, surat pembuka Ummul Quran, Ummul Furqan yang selalu kita baca sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan begitu pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Hadirin, ayat ini menjelaskan tentang jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih lanjut, maksud dari ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, mereka itu
akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para nabi, para shadiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah jalan yang sebaik-baiknya. Kata nikmat secara general pada ayat ini ditujukan untuk orang-orang mukmin, karena nikmat iman telah mencakup seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika ayat ini digabungkan dengan ungkapan selanjutnya, bisa dipahami bahwa mereka yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 69 tadi. Dan mereka yang terhindar dari murka Allah dan kesesatan dari jalannya. Ayat ini mengisyaratkan cara memperoleh nikmat, bentuk-bentuk nikmat, bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini bisa dipahami dari sejarah para nabi dan kaum soleh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaktubkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Meskipun proses memperoleh nikmat dan bentuk nikmat itu berbeda, akan tetapi satu hal prinsip untuk menuju nikmat tersebut adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini menyadarkan kita bahwa cara mudah dan praktis untuk menggapai keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan adalah dengan mencontoh, menteladani cara hidup orang-orang yang telah berhasil memperoleh kebahagiaan dan keselamatan itu. Hadirin jamaah sidang Jumat arsyadakumullah. Setelah menjelaskan tentang begitu mulianya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kondisi sebaliknya, yaitu orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, murka yang dengannya dihujani laknat dari Allah. Potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Al-maghdub berasal dari kata ghadab yang berarti kemarahan. Al-maghdub berarti mereka yang dimurkai. Murka tertuju kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu kebenaran setelah mengetahuinya. Mereka tidak menggunakan akal fikirannya di dalam meneliti dalil-dalil yang ada. Mereka lebih menyukai taklid atau mengikuti warisan nenek moyang mereka, yang menurut Rasulullah SAW yang diberikan petunjuk oleh Allah, nenek moyang mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang akan tertimpa kesusahan, siksaan dan kehinaan di neraka jahanam, dan tempat kembali mereka adalah seburuk-buruk tempat. Adapun secara implisit yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengetahui ayat-ayat Allah namun mereka melanggarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bi'samashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amin ya rabbal alamin. Yang artinya alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengki
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah mereka mendapatkan kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Adapun ad-dhallin berasal dari kata dhalalah yang berarti keluar dari jalan yang benar baik sengaja maupun tidak. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud ayat ini secara khusus adalah orang-orang Nasrani. Jadi ad-dhallin berarti orang-orang Nasrani, yaitu mereka yang sesat karena tidak mengetahui kebenaran atau karena tidak mengerti cara yang benar sehingga keluar dari jalan yang benar. Ketidaktahuan terhadap kebenaran ini bisa disebabkan tidak diutusnya Rasul atau telah diutus Rasul, namun nilai-nilai kebenaran yang dibawa Rasul setelahnya tersebut kurang jelas bagi mereka. Orang-orang yang sesat ialah mereka tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Dapat kita pahami bahwa orang-orang Yahudi kehilangan perbuatan amalnya sehingga dimurkai, hadirin. Dan orang-orang Nasrani kehilangan ilmu sehingga mereka sesat. Meskipun pada hakikatnya kedua-duanya adalah sesat sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah bukanlah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat. Setiap orang Yahudi maghdub dimurkai dan dhal sesat, sebagaimana juga orang-orang Nasrani. Akan tetapi hadirin, penekanannya adalah dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang-orang Yahudi itu dimurkai karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60, "Qul hal unabbiukum bi syarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil." Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 60. Demikian juga orang Nasrani dikatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala menurut versi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 77. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan mempelajari sejarah umat terdahulu, kita mengambil ibrah untuk meneladani kehidupan orang-orang soleh terdahulu, dan mengambil ibrah agar terhindar dari perbuatan orang-orang jahat yang mendapatkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan akan lahir insan yang rahmatan lil alamin, insan yang menebar rahmat bagi alam semesta. Demikianlah khutbah ini, semoga dapat bermanfaat
bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala Rasulillah sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala والوباء والفحشاء والمنكر وفيروس كورونا في بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.